Oke, apakah Anda sekarang sudah bisa menjelaskan materi kali ini? Oke, udah on nih. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam semester 4A, SPKIT Al-Maksum Merakat. Di video kali ini kami akan menayangkan video pembelajaran tentang sistem saraf otonom dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Ibu Dia Kusumawati MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu sistem saraf otonom. Nah, yang pertama ada pengertian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh. Sistem saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Nah, selanjutnya ada penelaan menyeluruh sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau SSO merupakan bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi organ dalam secara tidak sadar. SSO mengontrol jantung, otot polos, dan kelenjar, mengatur proses vital seperti pencernaan, suhu tubuh, dan tekanan darah. Kerjanya cepat dan refleks, dikendalikan oleh pusat-pusat di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. SSO terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ia bekerja melalui serat-serat saraf yang menghubungkannya dengan sistem saraf pusat, mengatur sebagian besar fungsi internal tubuh secara efektif. Saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini terbagi menjadi 5, yaitu ganglia kolateral, medula adrenal, aktivasi simpatis, neurotransmitter, dan fungsi simpatis. Nah, di sini kita bahas dulu tentang ganglia kolateral. Ganglia kolateral simpatis paling sering merupakan ganglia tunggal yang menyatu daripada ganglia berpasangan yang ditentukan pada ganglia rantai simpatis. Nah, contoh utama ganglia kolateral itu meliputi ganglion celiaceum, ganglion mesenteriasum sperius, ganglion mesenteriasum inferius. Selanjutnya ada medula adrenal. Medula adalah bagian dalam kelenjar adrenal. Medula melepaskan hormon yang mengatur sistem saraf otonom. Sistem ini mengendalikan fungsi tak sadar yang biasanya tidak kita pikirkan seperti detak jantung. Medula adrenal berfungsi mengeluarkan katekolamin, hormon yang membantu tubuh kita merespon stres. Katekolamin meliputi adrenalin dan non-adrenalin, yang juga dikenal sebagai epinefrin dan non-epinefrin. Nah, yang ketiga itu ada aktivasi simpatis. Aktivasi simpatis itu sendiri adalah proses fisiologis yang terjadi ketika tubuh menghadapi situasi stres fisik atau emosional seperti rasa takut, cedera, atau aktivitas berat. Proses ini merupakan bagian dari respon fight and flight dan melibatkan sistem saraf simpatis dalam sistem saraf otonom. Selanjutnya ada efek dari aktivasi simpatis. Efeknya itu meliputi peningkatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Yang kedua, dilatasi bronkus untuk meningkatkan aliran udara. Yang ketiga, dilatasi pupil untuk meningkatkan penglihatan. Yang keempat, vasokonstriksi di kulit dan organ dalam, serta vasodilatasi di otot rangka. Nah, yang terakhir itu peningkatan pelepasan glukosa oleh hati dan penurunan aktivitas pencernaan. Selanjutnya ada neurotransmitter. Nah, neurotransmitter utama dalam sistem simpatis adalah asetilkolin atau ACH dan norepinefrin atau NE. Neuron preganglionik melepaskan ACH yang bekerja pada reseptor nikotinik di neuron postganglionik.
Nah, yang terakhir dari sistem simpatis ada fungsi simpatis. Fungsi utama dari sistem simpatis adalah meningkatkan kesiapan tubuh untuk menghadapi keadaan darurat. Nah, efek fisiologisnya meliputi peningkatan denyut jantung, pelebaran bronkus, dilatasi pupil, penghangatan aktivitas pencernaan, dan peningkatan aliran darah ke otot rangka. Sistem ini juga merangsang pelepasan glukosa dari hati untuk menyediakan energi cepat. Saraf parasimpatis. Menurut Amsor VR 2020, sistem saraf parasimpatis merupakan bagian dari sistem saraf otonom. Sistem ini dapat disebut sistem saraf otomatis karena bertanggung jawab atas banyak fungsi yang tidak perlu Anda pikirkan untuk dikendalikan. Fungsi ini dapat mencakup pengendalian detak jantung, tekanan darah, pencernaan, buang air kecil, dan keringat serta fungsi lainnya. Yang pertama, susunan dan anatomi saraf parasimpati. Saraf parasimpatis adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawanan dengan saraf simpatik. Susunannya dikenal dengan sebutan kraniosakral karena berasal dari pertama, saraf kranial atau otak, yang kedua, sumsum tulang belakang bagian sakral. Ciri-ciri anatomi yang pertama yaitu preganglionik panjang, bermula dari otak atau sakrum dan menuju ke ganglia dekat organ target. Yang kedua, postganglionik pendek, karena ganglia parasimpatis terletak dekat atau di dalam organ efektor. Yang kedua, fungsi umum saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis berperan dalam mengembalikan tubuh ke kondisi tenang setelah aktivitas atau stres. Dikenal juga sebagai fungsi rest and digest atau istirahat dan cerna. Fungsi umumnya meliputi yang pertama, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, yang kedua, meningkatkan aktivitas pencernaan, yang ketiga, merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan, yang keempat, mengontraksi pupil atau miosis, yang kelima, merangsang buang air kecil dan besar. Yang ketiga, aktivasi saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis diaktifkan dalam kondisi tubuh yang tenang atau setelah stres. Aktivitas ini terjadi melalui yang pertama, refleks visceral atau misalnya saat makanan masuk ke lambung. Yang kedua, sinyal dari hipotalamus dan batang otak. Yang ketiga, kondisi relaksasi psikologis. Yang kelima, pelepasan neurotransmitter. Saraf parasimpatis menggunakan asetilkolin atau ACH sebagai neurotransmitter utama. Yang pertama, serat preganglionik melepaskan ACH ke reseptor nikotinik pada neuron postganglionik. Yang kedua, serat postganglionik juga melepaskan ACH namun ke reseptor muscarnik pada organ efektor, misalnya jantung, paru-paru, lambung, dan lain-lain. Interaksi antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Menurut Guyon 2021, interaksi antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis merupakan bagian penting dari sistem saraf otonom yang mengatur fungsi-fungsi tubuh tanpa disadari, seperti detak jantung, pencernaan, pernapasan, dan respon terhadap stres. Kedua sistem ini bekerja secara antagonis tetapi juga saling melengkapi untuk menjaga homeostasis tubuh. Selanjutnya, integrasi dan pengawasan fungsi otonom. Menurut Guyon 2021, integrasi dan pengawasan fungsi otonom dalam tubuh manusia merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai struktur pada sistem saraf pusat dan perifer. Fungsi otonom ini mencakup pengaturan aktivitas organ-organ visceral seperti jantung, paru-paru, saluran pencernaan, ginjal, dan kelenjar-kelenjar yang dapat berlangsung tanpa kesadaran atau kontrol volunter. Yang pertama, refleksi visceral.
Refleksi visceral merupakan bagian dari fungsi otonom yang bekerja secara otomatis dan cepat sebagai respon terhadap rangsangan internal tubuh. Yang kedua, pengawasan otonom tingkat tinggi. Pengawasan otonom tingkat tinggi melibatkan struktur otak yang lebih atas seperti hipotalamus, sistem limbik, dan korteks cerebral. Kesimpulannya adalah bahwa sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf tapi yang mengatur fungsi visceral tubuh secara otomatis, seperti detak jantung, pencernaan, dan pengaturan suhu tubuh. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, saraf simpatis yang aktif dalam kondisi stres atau darurat, dan saraf parasimpatis yang aktif saat tubuh dalam keadaan istirahat dan pemulihan. Kedua sistem ini bekerja secara antagonis namun saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis. Sistem saraf otonom diatur oleh pusat-pusat di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus, serta dapat dipengaruhi oleh faktor emosional. Integrasi dan pengawasan fungsi otonom melibatkan refleks visceral dan pengaturan yang lebih tinggi dari otak untuk memastikan tubuh merespon perubahan dengan tepat. Itu tadi penayangan video pembelajaran singkat dari kami tentang sistem saraf otonom. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.